Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, untuk hari ini ya di pukul 8:37 tanggal 12 bulan 12 tahun 2022 guys. Di hari Senin ya. Dan kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah memulai aktivitas hariannya, dan kami juga ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas buat kalian yang masih di perjalanan, dan juga patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Oke, kita langsung saja. Untuk global crypto market cap hari ini diawali dengan merah ya, jadi kurang bagus lah ya. Turun di 1,10% guys. Begitu juga dengan Bitcoin, hari ini juga masih minus dalam waktu 24 jam setelah pergantian candle ya, di 1,82% untuk penurunannya. Ethereum juga turun ya di 1,87%. BNB juga turunnya di 1,99%, cukup lumayan ya. XRP 2,23%, Dogecoin ini lebih parah guys di 4,70%. Avalanche juga cukup dalam di 4,82%. Cosmos juga dalam juga guys di 4,86% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk penurunannya ini antara 1% sampai 4% ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai yang ada di chart di sini, tampaknya masih mencoba untuk retest lagi di MA 200 guys. Dan untuk MA 50 ini sempat tertembus dan sekarang masih di bawah MA 50 ya, dan mencoba lagi untuk retest di MA 100 dan juga 200 ini guys. Kita akan nantikan seperti apa nanti perkembangannya, dan kita masih belum tahu ya informasinya kenapa hari ini tiba-tiba turun. Nanti kita akan coba update lagi, juga sudah ada berita yang terkait tentang penurunan Bitcoin ini, dan kita doakan aja semoga di MA 100 ini menjadi support yang kuat ya, sehingga nanti pembalikan harganya pun akan terjadi hari ini juga. Oke, dan kita langsung aja ya untuk menuju ke informasi yang pertama, datang dari theblock.co. Di sini Binance mengunci penarikan guys untuk beberapa akun di tengah apa yang CEO bilang sebagai perilaku pasar yang tidak adil. Jadi pergerakan harga yang tidak normal pada Binance kemarin ya. Pertukaran kripto terkemuka berdasarkan volume memicu penyelidikan internal yang menyebabkan CEO Changpeng Zhao menyimpulkan bahwa pergerakan tersebut adalah perilaku pasar yang tidak adil atau tidak normal ya, anomali lah kayak gitu. Dan meskipun untuk sementara membekukan penarikan untuk beberapa akun yang menguntungkan dari ketidaknormalan pergerakan grafik dari Binance kemarin ya, tepatnya pada tanggal 11 kemarin. Akun Twitter resmi Binance mengumumkan penyelidikannya pada pukul 3:10 pagi waktu AT. Kemudian disimpulkan bahwa pergerakan harga yang aneh bukanlah hasil dari akun yang disusupi atau kunci API yang dicuri. Pasangan perdagangan yang terlibat termasuk Sun Token, Ardor, Osmosis, Fan Token, dan juga Golem. Berdasarkan penyelidikan kami sejauh ini tampaknya hanya perilaku pasar ya. Tweet dari Zhao yang menjelaskan bahwa seorang pria menyetor dana dan mulai membeli guys. Nah di sini Pertas tidak menyetor dan orang lain mengikuti, tidak dapat melihat keterkaitan antar akun tersebut. Tetap saja Binance untuk sementara mengunci penarikan ya pada beberapa akun yang menguntungkan, dan menurut CEO memicu perdebatan tentang peran pertukaran terpusat ya, dan beberapa banyak mereka harus melakukan intervensi. Kami menyadari konsep terlalu banyak intervensi dari platform, tweet dari CZ yang menambahkan ada keseimbangan seberapa banyak kami harus mengintervensi, dan kadang-kadang ini terjadi di pasar bebas dan kami harus membiarkannya berjalan guys. Jadi kita tunggu aja ya nanti untuk kira-kira langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh CZ ini untuk mengantisipasi terjadinya lagi anomali pergerakan harga yang tidak normal ini guys. Oke. Kemudian kita lanjut masih dari theblock.co ya, dan berhubungan juga masih dari Binance, di mana skeptisisme meliputi laporan kewajiban pertukaran kripto dan Mazars. Ini menarik ya. Jadi pertanyaan yang diajukan tentang non-audit pertukaran kripto baru-baru ini serta firma akuntansi pilihan mereka yaitu Mazars. Binance, pertukaran kripto terbesar berdasarkan volume, merilis bukti cadangan dan verifikasi bukti kewajiban pada hari Rabu. Itu dilakukan oleh kantor akuntan afiliasi Afrika Selatan Mazars, dan hanya beberapa yang puas dengan tingkat transparansi dan informasi yang diberikan guys. Laporan Mazars hanya menunjukkan sebagian dari aset dan liabilitas Binance. Catat dari Eden AU sebagai direktur riset di The Block, yang menambahkan diperlukan lebih banyak informasi untuk memahami keseluruhan gambaran solvabilitas bursa. Douglas Carmichael,
seorang profesor akuntansi di Baruch College dan mantan kepala auditor Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik Amerika Serikat, mengatakan hal serupa kepada Wall Street Journal ketika dia mengatakan bahwa dia tidak dapat membayangkan itu menjawab semua pertanyaan yang akan dimiliki investor tentang kecukupan agunan dan tidak memuaskan untuk membuktikan keuangan atau likuiditas bursa. Memang, catatan halus laporan itu mengklarifikasi bahwa itu tidak boleh dianggap sebagai audit, yang juga dicatat oleh Mazars kepada The Block. Yang lain mengambil pandangan yang lebih sinis, guys. Jadi akun Twitter terkenal yaitu MGNR melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa Binance mungkin menggabungkan alamat dompet tertentu dengan setoran pertukaran dan bahkan memilih untuk menyesatkan. CEO Kraken Jess Powell mengetweet ya bahwa laporan pesaing Binance jelas bukan bukti cadangan tradisional. Mantan kepala penegakan SEC John Reed Stark juga menimpali ya mengatakan laporan itu dan tidak membahas keefektifan kontrol keuangan internal, tidak mengungkapkan pendapat atau kesimpulan jaminan dan tidak menjamin jumlahnya. Saya bekerja di penegakan SEC untuk 18 tahun lebih. Beginilah cara saya mendefinisikan bendera merah ya atau red flag. Selain Binance, Mazars telah terbukti menjadi favorit ya untuk pertukaran kripto yang ingin memberitahu dunia bahwa cadangan mereka sudah beres. Crypto.com merilis laporan bukti cadangannya dari Mazars juga ya pada hari Jumat kemarin, dan juga KuCoin telah melibatkan firma akuntansi untuk melakukan hal yang serupa, guys. Popularitas Mazars di antara pertukaran kripto telah dicatat secara luas yang kemudian mengungkap ulasan yang kurang bersinar, guys. Sebuah laporan tahun 2022 dari Dewan Pelaporan Keuangan menyimpulkan bahwa Mazars telah berkembang terlalu cepat, mengambil audit beresiko tinggi yang dijatuhkan oleh rekan-rekan mereka tanpa kontrol yang memadai untuk memastikan audit berkualitas tinggi. FRC menjelaskan, 4 dari 8 audit yang kami ulas di Mazars dan 5 dari 12 audit yang kami ulas di BDO membutuhkan lebih dari sekedar peningkatan terbatas. 3 dan 4 audit di Mazars dan BDO masing-masing membutuhkan peningkatan yang signifikan. Hasil ini lebih buruk dari tahun lalu dan menyarankan tren penurunan yang tidak dapat diterima. Masih harus dilihat ya apakah industri yang lebih luas akan menerima laporan bukti kewajiban saat ini dari Mazars atau menuntut peningkatan transparansi keuangan dari pertukaran kripto swasta. Sangat menyenangkan melihat pertukaran menjadi lebih transparan, kata AU, tetapi lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, guys. Jadi polemik yang berkembang saat ini yaitu Mazars sebagai auditor ya dari beberapa exchange seperti Binance, Crypto.com, KuCoin ya. Ini menjadi topik yang cukup hangat karena dianggap Mazars ini kurang kompeten atau kurang kredibel ya untuk melakukan audit terhadap cadangan reserve dari beberapa exchange besar ini, dan tentu saja ini bukanlah project yang kecil dalam arti ini efeknya akan sangat besar banget ya jika terjadi sesuatu, dan inilah yang mungkin membuat atau menjadi salah satu sebab ya kenapa market hari ini merah. Ini hanya spekulasi saya saja, tapi tentu saja ini ada efeknya ya, karena kemungkinan di luar sana juga orang akan merasa takut ataupun skeptis, dan mereka mungkin karena menganggap ya bahwa Binance ini sebagai percontohan atau exchange paling bagus lah ya, dan dengan adanya Mazars ini yang direkrut oleh Binance, maka orang juga akan berpikiran, wah ternyata Binance juga masih bisa dipertanyakan gitu tentang cadangannya, ya kan? Makanya mungkin dari cara berpikir itu, maka para investor, khususnya untuk para retail ya, yang mungkin belum paham dengan seluk-beluk kripto ini, secara bondong-bondong mereka menjual asetnya, guys, dan itu mungkin menjadi salah satu sebab kenapa hari ini market kripto itu turunnya cukup lumayan ya, antara 1-4%, guys. Oke, kita lanjut ya untuk informasi berikutnya, datang dari cryptoglobe.com. Di mana di sini diinformasikan ya bahwa saat ini, guys, ada 1151 project yang sedang dibangun di jaringan Cardano, guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi pada tanggal 9 Desember 2022 ada 1151 project yang didukung oleh Cardano, tetapi itu hanyalah puncak gunung es ya, sejauh menyangkut kabar baik yang akan Anda dengar di artikel ini, guys. Jadi seperti yang dilaporkan Olga Hryniuk yang bekerja di Departemen Pemasaran dan Komunikasi IO Global atau IOG, yang merupakan perusahaan teknologi blockchain yang bertanggung jawab atas pengembangan Cardano, guys. Pada 9 Desember 2022 dalam laporan mingguan Cardano terbaru perusahaannya ya,
saat ini ada per tanggal laporan ya, ada 108 project yang diluncurkan di Cardano. Jadi 1151 project ini telah dibangun di Cardano guys, dengan 7,2 juta token dan 4.347 script Plutus, yang juga sejauh ini ya telah ada lebih dari 55,3 juta transaksi guys. Seperti yang terlihat ya dari gambar ini guys. Jadi ini ada weekly development report per tanggal 9 Desember 2022 guys. Nah ini keren ya. Jadi untuk statistik to date-nya ada 108 project launch di Cardano, 1151 dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi sebagai perbandingan, berikut adalah angka IOG dalam laporan mingguan Cardano untuk pekan yang berakhir pada 25 November 2022 guys. Nah ini adalah perbandingan ya antara pekan yang sekarang dengan pekan yang sebelumnya. Ini cukup lumayan ya pertumbuhannya. ChatGPT yang merupakan chatbot baru dari Institut Penelitian yang berfokus pada AI dan perusahaan teknologi OpenAI mungkin tidak tahu banyak tentang dirinya sendiri, tetapi ia pasti dapat berbicara dengan cerdas tentang topik yang sangat luas, termasuk Cardano guys. Nah ini adalah contoh ya, hasil pemikiran dari ChatGPT guys tentang Cardano, nanti kalian bisa baca sendiri. Dan informasi aja, ChatGPT ini cukup keren banget guys, dimana website tersebut itu bisa menjawab hampir semua pertanyaan yang kalian ajukan guys. Keren banget. Bahkan kalau kalian lihat di beberapa media sosial ya, ChatGPT ini bisa membuat atau menyusun coding guys. Ini keren banget kan? Nanti kalian bisa coba sendiri, karena ChatGPT ini bisa saya bilang sebagai Google killer guys. Karena biasanya kalau kita memakai Google Search, maka kita akan diberikan pilihan di situ guys, dan kita harus memilah-milah atau memilih tema mana atau bahan mana yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau di ChatGPT ini, kita langsung diberikan jawabannya. Itulah yang membedakan antara Google Search dengan ChatGPT ini guys. Makanya kenapa waktu peluncurannya ChatGPT ini ya, dalam waktu 5 hari, itu sudah mencapai follower sebanyak 2 juta guys dalam waktu 5 hari. Dan itu rekor guys. Keren kan? Nanti kalian bisa coba sendiri. Kemudian informasi yang terakhir dari BainCrypto.com. Nah di sini Cathie Woods ini merasa bullish guys di Bitcoin dan DeFi. Ini menarik ya. Jadi Cathie Woods ini adalah CEO dari ARK Invest, bersikap bullish ya pada Bitcoin meskipun FTX runtuh, yang menyatakan bahwa blockchain Bitcoin ini terus beroperasi seperti biasa. Dalam tweet pada tanggal 11 Desember yang mengutip laporan November ARK Invest tentang pasokan Bitcoin pemegangan jangka panjang, dia mencatat bahwa blockchain telah menunjukkan ketahanan saat melakukan panggilan di pendiri FTX Sam Bankman-Fried. SBF tidak menyukai Bitcoin karena dia tidak dapat mengontrolnya guys, karena bersifat terdesentralisasi, dan tentu saja SBF lebih suka yang sentralisasi guys. Menurutnya, blockchain Bitcoin tidak berhenti berdetak selama krisis yang disebabkan oleh pemain terpusat yang buram itu, yaitu SBF. Ini adalah akun resmi Twitter dari Cathie Woods, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Dia mengatakan bahwa SBF tidak menyukai Bitcoin karena transparan dan terdesentralisasi, menambahkan bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Cathie Woods tetap sangat bullish ya pada cryptocurrency dan percaya bahwa kebangkrutan entitas terpusat akan meningkatkan sektor keuangan yang terdesentralisasi. Cathie Woods dalam sebuah wawancara dengan Yahoo Finance pada 9 Desember, Cathie Woods mencatat bahwa jaringan DeFi telah bekerja seperti yang diprogram dan menunjukkan bahwa ada metrik yang menunjukkan bahwa mereka tuh semakin kuat guys. Dia berkata, "Saya pikir apa yang kami pelajari karena FTX adalah seberapa penting jaringan terdesentralisasi yang sepenuhnya transparan bagi layanan keuangan di masa mendatang. Dan FTX, Celsius, dan juga Three Arrow Capital semuanya adalah jaringan tertutup guys, atau centralized, dan sistem buram. Maka kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya." Menurutnya, transparansi sektor DeFi bahkan di tengah krisis kripto akan selalu menjadi penyelamatnya guys. ARK Invest mengatakan blockchain terdesentralisasi dan transparan tetap kuat. Laporan ARK Invest Bitcoin Monthly juga melukiskan ya gambaran mengerikan tentang apa yang terjadi pada bulan November dengan keruntuhan FTX dan pengajuan BlockFi untuk kebangkrutan. Bulan itu melihat kapitulasi yang sangat tinggi dengan rasio keuangan dan kerugian yang direalisasikan untuk Bitcoin mencapai rekor terendah guys. Namun pemegang Bitcoin jangka panjang melihat pasokan mereka stabil di 13,8 juta Bitcoin, mendekati level tertinggi guys sepanjang masa. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini ya. Dan bahkan di tengah pertumpahan darah ini ya,
ARK Invest mencatat bahwa blockchain publik yang terdesentralisasi dan transparan tetap kuat seperti sebelumnya. Laporan tersebut merekomendasikan bahwa desentralisasi dan transparansi sangat penting sebagai penangkal salah urus kotor yang dapat dikaitkan dengan perantara terpusat. Sementara itu, perusahaan kripto yang terpapar FTX masih menderita dampaknya, seperti outlet media kripto. CEO The Block Michael McFray mengundurkan diri menyusul pengungkapan bahwa ia mendapat pinjaman yang dirahasiakan dari Alameda Research, guys. Nah, ini bagus guys artinya meskipun banyak feud, banyak hal-hal yang terjadi bahkan bukanlah hal yang sepele seperti runtuhnya FTX ini, tapi tetap Bitcoin ini bertahan dan berjalan seperti biasanya. Ini bagus banget, artinya orang-orang yang hold Bitcoin ini lebih merasa bullish atau tetap merasa yakin dengan cryptocurrency dan justru menganggap keruntuhan FTX kemarin itu merupakan berkah, guys. Artinya akan ada beberapa perbaikan khususnya untuk di exchange yang tentu saja tujuannya untuk bisa melindungi dana dari pelanggannya. Contohnya sudah dilakukan oleh Binance dengan mempublish reserve dananya, guys. Ini keren banget Jadi gimana menurut kalian, guys? Apakah masih merasa bullish dengan berita-berita yang tadi? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.